Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit disebut juga integumen atau kutis, tumbuh dari dua macam jaringan, yaitu jaringan epitel yang menumbuhkan lapisan epidermis dan jaringan pengikat atau penunjang yang menumbuhkan lapisan dermis atau kulit dalam menurut Saifuddin 2016. Kulit mempunyai susunan serabut saraf yang tersusun secara halus, berfungsi untuk merasakan sentuhan atau sebagai alat peraba. Perubahan struktur kulit menentukan usia. Perbedaan warna kulit disebabkan oleh perbedaan jumlah dan ukuran melanosom di dalam keratinosit. Pigmentasi kulit tergantung dari beberapa pengaruh termasuk faktor keturunan, hormon, dan lingkungan, menurut Saifuddin 2016. Kulit dapat dibedakan menjadi dua lapisan. Lapisan utama yaitu kulit ari atau epidermis dan kulit jangat dermis atau kutis. Kedua lapisan ini berhubungan dengan lapisan yang ada di bawahnya dengan perantaraan jaringan ikat bawah kulit, hipodermis atau subkutis. Dermis atau kulit memiliki alat tambahan atau pelengkap kulit yang terdiri dari rambut dan kuku, menurut Saifuddin 2016. Epidermis, menurut Saifuddin 2016, kulit ari atau epidermis adalah lapisan paling luar terdiri dari lapisan epitel, gepeng, memiliki unsur utama sel-sel tanduk atau keratinosit dan sel melanosit. Kulit epidermis terdiri dari beberapa lapis sel. Lapisan permukaan dianggap sebagai akhir keaktifan sel. Lapisan tersebut terdiri dari 5 lapis sel, yaitu pertama, stratum corneum, yang kedua, stratum lucidium, yang ketiga, stratum granulosum, yang keempat, stratum spinosum, dan yang kelima, stratum malpighi. Dermis, menurut Saifuddin 2016, yaitu perbatasan dermis atau kulit jangat susah ditentukan karena menyatu dengan lapisan subkutis hipodermis. Ketebalannya antara 0,5 sampai 3 mm, beberapa kali lebih tebal dari epidermis. Dibentuk dari komponen jaringan pengikat. Turunan dermis terdiri dari bulu, kelenjar minyak, kelenjar lendir, dan kelenjar keringat yang jauh ke dalam dermis. Lapisan dermis terdiri dari yang pertama, lapisan papila, terdiri dari serat kolagen halus, elastis, dan retikulin yang tersusun membentuk jaringan halus terdapat di bawah epidermis. Yang kedua, lapisan retikulosa. Di dalam lapisan ini terdapat sel fibrosa, sel histiosit, pembuluh darah, pembuluh getah bening, saraf, kandung rambut, kelenjar sebasea, kelenjar keringat, sel lemak, dan otot penegak rambut. Hipodermis, lapisan bawah kulit atau fascia superficialis, terdiri dari jaringan pengikat longgar. Dalam lapisan hipodermis terdapat anyaman pembuluh arteri, pembuluh vena, anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Di dalam hipodermis terkadang terdapat lobulus lemak yang merata hingga membentuk bantalan lemak yang disebut panniculus adiposus, menurut Saifuddin 2016. Sirkulasi pada kulit. Jumlah panas yang hilang dari tubuh dalam batas yang luas diatur oleh perubahan jumlah darah yang mengalir melalui kulit. Aliran darah disebabkan adanya rangsangan saraf anastomosis yang berhubungan antara arteri dan venolus. Kulit merupakan tempat reaksi pembuluh darah. Ada beberapa reaksi. Yang pertama, reaksi putih. Bila ujung objek ditekan pada permukaan kulit, maka secara perlahan pada titik tekan terlihat pucat atau reaksi putih. Akibat rangsangan mekanik yang menimbulkan kontriksi sphincter kapiler dan darah akan terlihat sekitar 15 detik. Yang kedua, ripple response. Bila ujung objek yang runcing ditekan lebih keras, maka sebagai reaksi putih terdapat kemerahan, diikuti pembengkakan di area tersebut. Pembengkakan lokal disebabkan oleh peningkatan permeabilitas kapiler dan venolus. Kemerahan disebabkan oleh dilatasi arteriola, sedangkan denervasi disebabkan oleh hambatan saraf yang menimbulkan rasa nyeri. Yang ketiga,
Hipermea aktif merupakan kelainan jumlah darah dalam suatu daerah yang dihidupkan kembali setelah periode penyumbatan atau tekanan. Pemanasan pada daerah kulit menyebabkan vasodilatasi atau mekanisme vasodilatasi. Semua pembuluh darah kulit dan menyebabkan berkeringat, sedangkan pendinginan menyebabkan vasokonstriksi atau mekanisme vasokonstriksi dan berhentinya pengeluaran keringat menurut Saifuddin 2016. Kelenjar kulit meliputi yang pertama, kelenjar sebasea. Perkembangan dan pertumbuhan kelenjar ini selama pubertas di bawah kontrol hormon. Yang kedua, kelenjar keringat. Secara fungsional, kelenjar keringat memiliki peran dalam pengaturan suhu tubuh dengan membuat lapisan lembab di permukaan untuk pendinginan dengan penguapan. Kelenjar keringat juga peka terhadap stres kejiwaan, terutama kelenjar yang terdapat pada telapak kaki dan tangan. Yang ketiga, kelenjar mamai. Secara fungsional, kelenjar mamai termasuk sistem reproduksi yang terletak di atas fascia pectoralis superficialis dan dihubungkan dengan perantaraan jaringan ikat longgar dan jaringan lemak serta melekat dengan kulit di atasnya. Syaraf kulit. Kulit dan pelengkapnya menerima rangsangan karena kulit dilengkapi banyak syaraf sensorik. Di dalam jaringan subkutis terdapat berkas besar serat saraf yang cabangnya menuju plexus di dalam daerah retikular papilar dan subepitel. Di dalam semua lapisan kulit dan hipodermis terdapat banyak badan akhir sel saraf. Folikel rambut dipersarafi secara terpisah dari ujung bebas saraf sensoris tidak bermyelin yang terdapat di dalam atau di dekat epidermis. Selain serat saraf sensorik, terdapat serat eferen simpatis yang mempersarafi pembuluh darah, otot penegak, rambut, dan sel sekretorik kelenjar keringat. Modalitas rasa kulit. Rasa mekanik, suhu, dan rasa nyeri berbeda dengan alat indera lain yang reseptornya tergabung dalam satu atau dua organ tertentu. Masing-masing modalitas rasa ini berdiri sendiri secara terpisah dan tersebar dari seluruh bagian tubuh. Rasa mekanik yang pertama, ambang diskriminasi spasial atau ADS, merupakan kemampuan untuk membedakan dua titik berdekatan sebagai titik yang terpisah, yaitu ambang diskriminasi spasial suksesif atau pengganti dan ambang diskriminasi spasial simultan. Kemudian yang kedua, reseptor raba merupakan penginderaan yang kecepatannya dan reseptor akar rambut bila pada punggung tangan diraba akan timbul rasa raba. Yang ketiga, reseptor getar. Rangsangan berbentuk gelombang siku yang kuatnya sama dan beberapa kali lebih kuat dari rangsangan ambang, menghasilkan satu impuls saja dan reseptor ini sangat cepat beradaptasi. 4. Reseptor geli melalui ujung saraf bebas yang merupakan ujung saraf pengindra. Ambang rangsangan hanya dapat mengetahui adanya rangsangan untuk reseptor. Rasa suhu. Kulit mempunyai dua submodalitas, yaitu rasa dingin dan rasa panas. Reseptor ini berfungsi mengindra rasa dingin atau panas dan refleks pengaturan suhu tubuh. Sifat reseptor suhu. Yang pertama, selalu mengeluarkan impuls pada suhu kulit yang konstan dan frekuensinya bergantung pada suhu kulit itu sendiri. Yang kedua, pada penurunan atau peningkatan suhu akan terjadi perubahan frekuensi impuls. 3. Tidak peka terhadap rangsangan lain. Yang 4. Ambang rangsangan sesuai dengan kepekaan rasa suhu manusia terhadap rangsangan suhu di kulit. Yang kelima, mempunyai daerah reseptif yang sempit. Setiap serat eferen hanya menyarafi satu atau beberapa titik rasa suhu saja. Rasa propriosepsi berasal dari dalam tubuh dan disebut juga rasa dalam. Rasa ini tidak terdapat pada kulit tetapi di bagian yang paling dalam seperti otot, tendon, dan sendi. Rasa nyeri.
Rasa ini ditimbulkan oleh rasa yang merusak, berfungsi untuk melindungi dan mencegah kerusakan lebih lanjut dari jaringan yang terkena luka ataupun zat kimia. Rasa gatal. Rasa gatal merupakan bentuk khusus rasa nyeri yang timbul pada kondisi perangsangan tertentu. Fungsi kulit. Yang pertama, fungsi termogulasi. Perubahan panas melalui proses evaporasi air atau perubahan molekul air yang disekresi oleh kelenjar keringat dan juga melalui proses perspirasi atau sekresi keringat. Difusi molekul air melalui kulit. Yang kedua, fungsi proteksi. Bantalan lemak di bawah kulit berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik, sehingga kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik yang dapat menimbulkan iritasi, gangguan panas. Selain bantalan lemak, kulit juga memiliki melanosit yang melindungi kulit dari sinar matahari. 3. Fungsi absorpsi. Kemampuan absorpsi kulit mempengaruhi tebal atau tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, dan metabolisme. Penyerapan terjadi melalui celah antara sel, menembus sel-sel epidermis dan saluran kelenjar. 4. Fungsi ekskresi. Kelenjar kulit mengeluarkan zat yang tidak berguna atau zat sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Produksi kelenjar lemak dan keringat menyebabkan keasaman pada kulit. 5. Fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis untuk merangsang panas yang diterima oleh dermis dan subkutis. 6. Fungsi pembentukan pigmen. Melanosit membentuk warna kulit. Enzim melanosom dibentuk ala Golgi dengan bantuan tiroksinasi yang meningkatkan metabolisme sel, ion Cu dan oksigen. 7. Fungsi keratinase. Keratinosit melalui proses sintesis dan generasi menjadi lapisan tanduk yang berlangsung sekitar 14-21 hari. Keratin memberi perlindungan kulit terhadap infeksi melalui mekanisme fisiologis. 8. Fungsi pembentukan vitamin D berlangsung dengan mengubah dihidroksi kolesterol dengan pertolongan sinar matahari, menurut Saifuddin 2016.